Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Santiani dengan NIM 2213011004 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, kutipan, dan daftar pustaka dari sebuah artikel. Yang pertama, kita akan mencari latar belakang artikel pada bagian pendahuluan. Yang kedua, kita akan mencari beberapa kutipan pada bagian pendahuluan artikel. Dan terakhir, kita akan menentukan daftar pustaka pada sebuah artikel tersebut. Baik, adapun artikel yang akan saya bahas yaitu artikel yang berjudul Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior. Yang pertama, saya akan menentukan latar belakang dari artikel tersebut. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang sendiri dapat kita artikan sebagai penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis itu dibuat. Pada bagian pendahuluan ini, kita dapat temukan latar belakang ditulis pada paragraf kelima dan keenam. Karena pada paragraf tersebut, penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dari penggelapan pajak yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan beberapa contoh dari kasus-kasus penggelapan pajak. Kasus-kasus penggelapan pajak inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis atau peneliti membuat karya ini. Selanjutnya, pada akhir paragraf kita juga bisa temukan terdapat penegasan ulang dari penulis di mana dari kasus-kasus penggelapan pajak tersebut, penulis ataupun peneliti ingin mengkaji tentang cara untuk meminimalisasi penggelapan pajak melalui optimalisasi kesadaran perilaku wajib pajak dengan pendekatan Theory of Planned Behavior. Paragraf-paragraf pada bagian pendahuluan ini lebih mengarah pada paragraf eksposisi karena pada paragraf di bagian pendahuluan ini berisi uraian atau penjelasan mengenai suatu topik di mana topiknya yaitu penggelapan pajak dengan memberikan penjelasan dari pengertian penggelapan pajak serta pada paragraf lainnya memberikan contoh-contoh kasus dari penggelapan pajak dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Pada setiap paragraf di bagian pendahuluan, kalimat utamanya berada di awal kalimat seperti pada paragraf kelima, namun pada paragraf terakhir, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, kutipan pada artikel. Di sini saya mengambil dua contoh kutipan, di mana kedua contoh kutipan ini termasuk kutipan tidak langsung karena penulis mengambil inti atau topiknya saja, kemudian dikembangkan dengan bahasa penulis. Seperti contoh pada kutipan pertama. Kutipan pertama ini diambil dari jurnal berbahasa Inggris, kemudian penulis mengembangkan pendapatnya, sehingga kutipan ini termasuk kutipan tidak langsung. Dan pada contoh kedua, penulis merubah sedikit kata-kata pada jurnal yang dia ambil, kemudian dikembangkan dengan bahasanya sendiri, sehingga kutipan ini juga termasuk kutipan tidak langsung. Selain itu, kita juga bisa temukan dalam kutipan ini tidak adanya tanda petik, sehingga kita bisa asumsikan kedua kutipan ini termasuk kutipan tidak langsung. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Masing-masing kutipan tadi sudah termuat dalam daftar pustaka, yaitu daftar pustaka kedua dan daftar pustaka ke-14. Selain itu, penulis juga sudah menulis daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustaka, di mana karena penulis mengutip dari jurnal, maka daftar pustakanya dimulai dari nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, nomor volume, nomor edisi, dan nomor halaman. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.